Shalom, kembali bertemu bersama saya Pendeta Del Sompotan dalam pembahasan pelajaran Sekolah Sabat lewat live streaming dalam channel ini. Dan kita masih berada di dalam pelajaran Sekolah Sabat triwulan yang kedua dengan judul pembahasan Cara Menafsirkan Alkitab. Dan puji Tuhan, kita telah tiba pada pelajaran yang ke-8. Dan judul pelajaran kita pada pelajaran yang ke-8 ini adalah Penciptaan, Kejadian sebagai Fondasi bagian yang pertama. Saya tidak akan sendiri dalam membahas pelajaran Sekolah Sabat ini. Saya akan membahas pelajaran Sekolah Sabat ini bersama dengan hamba Tuhan, Sam Sumampo. Kita segera akan gabungkan Pendeta Sam Sumampo untuk bersama-sama dengan saya membahas pelajaran Sekolah Sabat kita sepanjang pekan ini. Halo, Shalom Pendeta Sam Sumampo. Shalom Pendeta Del. Puji Tuhan, kita sudah terhubung. Sebelum kita akan membahas pelajaran Sekolah Sabat kita, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami datang padamu memohon kiranya Engkau menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, manakala kami akan membahas pelajaran Sekolah Sabat kami. Dengan tuntunan Tuhan, kami akan mengerti pelajaran ini dan boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih untuk kebersamaan ini. Boleh membahas pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan hamba Tuhan, Pendeta Sam Sumampo. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Untuk pelajaran kita sepanjang pekan ini, ada beberapa ayat Alkitab yang menjadi fondasi bagi pelajaran Sekolah Sabat kita. Beberapa diantaranya adalah Yohanes 1 ayat 1-3, Kejadian 1 ayat 3-5, Keluaran 20 ayat 8-11, Wahyu 14 ayat 7, dan Matius 19 ayat 3-6, serta Roma 5 ayat 12. Sedangkan untuk ayat hafalannya sepanjang pekan ini terdapat di dalam Yohanes 1 ayat 1-3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Pendeta Sam, bagaimana pendeta menyampaikan pembahasan kita, atau dari sudut pandang pendeta, bagaimana pandangan pendeta menyangkut pelajaran Sekolah Sabat kita sepanjang minggu ini yang berbicara mengenai kejadian sebagai fondasi? Silakan pendeta. Halo. Ya, silakan pendeta. Silakan pembahasan. Baik, jadi pelajaran kita minggu ini ada hubungannya nanti dengan pelajaran depan. Kalau kita melihat pelajaran kita sekarang ini, yang kita mau lihat bahwa buku kejadian itu merupakan dasar dari keseluruhan ajaran ataupun doktrin yang ada di dalam Alkitab. Kalau kita lihat Kejadian pasal 1 sampai pasal 11, di situ ada ajaran dan doktrin-doktrin utama Alkitab yang diterima, bahkan disebarluaskan oleh gereja-gereja Kristen. Saya mau ulangi, pasal 1 sampai pasal 11 buku Kejadian, disitulah ajaran dan doktrin-doktrin utama Alkitab yang gereja ajarkan kepada jemaatnya. Bisa dilanjutkan, pendeta? Baik, saya akan uraikan. Jadi doktrin utama yang ada di dalam pasal-pasal pertama buku Kejadian itu. Contoh, Kejadian pasal 1, itulah doktrin penciptaan. Penciptaan alam semesta sampai puncaknya penciptaan manusia, Adam, pada saat itu. Kemudian Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, itulah doktrin utama Alkitab mengenai Sabat. Kejadian 2 ayat 1-3 itulah doktrin Sabat. Lalu Kejadian pasal 3, disitulah doktrin mengenai kejatuhan manusia.
atau asal mula dosa di bumi ini. Kejadian pasal 3. Dan di dalam Kejadian pasal 3, khususnya ayat yang ke-15, di situ ada doktrin tentang rencana penebusan Allah kepada manusia yang telah berdosa. Lalu yang berikut kita bisa lihat di dalam Kejadian pasal 6 sampai pasal yang ke-9, di situ doktrin tentang adanya perjanjian Allah dengan manusia yang sudah berdosa di dalam cerita keluarga Nuh, khususnya Nabi Nuh pada saat air bah. Itu doktrin utama, karena nanti ada turunan-turunannya nanti. Lalu yang berikut, Kejadian 10 sampai Kejadian pasal 11, disitulah doktrin tentang penyebaran manusia dan bahasa manusia yang berbeda-beda. Jadi Kejadian 1 sampai Kejadian 11, itulah doktrin atau ajaran utama. Setelah itu baru nanti ada turunan-turunan dari doktrin-doktrin tersebut. Dengan kata lain, pendeta, kalau bisa kita bahas lebih lanjut bahwa kita akan melihat bagaimana penciptaan dunia ini Tuhan jadikan dari hari pertama sampai hari ke-6, lalu kemudian hari ke-7 Tuhan berhenti dan dia beristirahat, dia memberkati hari ke-7 itu, lalu kemudian dia menguduskannya. Lalu kemudian di dalam penciptaan ini juga ada yang namanya disebutkan pembentukan keluarga. Kita ketahui ada 2 lembaga yang diciptakan oleh Tuhan di dalam pekan penciptaan itu. Yang pertama adalah keluarga atau pernikahan, dan yang kedua adalah tentang hari Sabat, ya. Dan ini disampaikan juga di dalam pelajaran kita. Bagaimana kemudian pandangan Pendeta Sam tentang pelajaran hari Kamis, yang saya kira merupakan kesimpulan dari pelajaran kita, yaitu kaitan antara penciptaan, kejatuhan, dan salib. Adakah pandangan dari Pendeta Sam? Baik, jadi yang perlu kita mengerti dari beberapa ajaran atau doktrin, maka ada turunan-turunannya. Contoh mengenai penciptaan tadi, di dalam Kejadian pasal 1. Lalu di dalam Kejadian pasal 1 ini ada turunan-turunan mengenai doktrin atau ajaran-ajaran lagi. Salah satunya tadi sudah disebut oleh Pendeta Del mengenai doktrin tentang lembaga pernikahan, rumah tangga. Itu kan ada di dalam Kejadian pasal 1, ya. Kejadian pasal 1 ayat 27, 28, ya. Lalu kita bisa juga nanti lihat di Kejadian pasal 2 ayat 18, 25 sampai 21 sampai 25. Itu turunan dari penciptaan. Jadi rumah tangga diciptakan. Ya. Lalu ada juga doktrin di Kejadian pasal 1 selain doktrin penciptaan, yaitu doktrin mengenai bahwa firman Allah itu sangat berkuasa. Ya, kalau kita baca di Kejadian pasal 1 ayat 3, berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah. Itu artinya kuasa daripada firman Allah di dalam penciptaan. Nah, kalau kita sekarang, Alkitab sebagai firman Tuhan juga mempunyai kuasa yang luar biasa. Jadi, yang berikut nanti kita akan masuk itu, kalau pertanyaan Pendeta Del tentang hari Kamis, itu berarti turunan dari doktrin yang ada di dalam Kejadian pasal 3 tentang kejatuhan manusia. Ya, kejatuhan manusia, tetapi jangan lupa, di dalam Kejadian pasal 3, ada ayat 15, rencana penebusan. Makanya disebut di hari Kamis itu ada salib. Rencana penebusan melalui pengorbanan Yesus di Kalvari, di kayu salib. Luar biasa. Terima kasih ulasan yang begitu hebat, begitu mantap dari Pendeta Sam menyangkut pelajaran sekolah sahabat kita. Saya ingin bacakan di hari Jumat, Pendeta, ada beberapa kutipan roh nubuat yang saya rasa ini penting untuk kita dalam membuka wawasan kita menyangkut pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang minggu ini. Disebutkan oleh seorang yang bernama Gerald V. Hassel, disebutkan penulis Kejadian 1 tidak dapat tidak dapat mendengar suara saya. Kedengaran bagus, kedengaran bagus. Tidak dapat menemukan cara yang lebih komprehensif untuk menyeluruh, untuk mengekspresikan
gagasan hari literal daripada yang sudah dipilih. Lalu kemudian Ellen White menuliskan seperti ini di dalam Testimonies for the Church jilid 8 halaman 258. Disebutkan di sana seperti ini. Para pemikir besar jika tidak dibimbing oleh firman Allah akan menjadi bingung dalam upaya mereka menyelidiki hubungan antara sains dan wahyu. Pencipta dalam pekerjaannya berada di luar jangkauan pemahaman mereka, dan karena hal ini tidak dapat dijelaskan dengan hukum-hukum alam, sejarah Alkitab dinyatakan tidak dapat dipercaya. Ini adalah beberapa kutipan yang saya baca dari pelajaran hari Jumat. Mungkin sebagai penutup, Pendeta Sam boleh memberikan kesimpulan dari pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang pekan ini yang kita akan belajar secara bersambung, yaitu penciptaan, kejadian sebagai fondasi. Mungkin Pendeta Sam boleh memberikan kesimpulan bagi kita dari pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang pekan ini, yaitu kejadian sebagai fondasi. Silakan Pendeta Sam. Oke, kita akan coba gabungkan kembali Pendeta Sam untuk bersama-sama dengan kita. Oke, Pendeta Sam terputus koneksinya, dan kita akan coba untuk menyimpulkan akan pelajaran kita bahwa dengan demikian kita mengetahui bahwa kejadian adalah fondasi daripada segala sesuatu di atas dunia ini. Apa yang ditulis di dalam Alkitab lewat kitab Kejadian merupakan fondasi dari segala sesuatu yang ada di atas dunia ini. Dan ini menjadi satu dasar bagi kita semua dalam pijakan-pijakan kehidupan kita. Kita memahami hari-hari penciptaan di dunia ini. Hari pertama sampai hari ke-6, Tuhan menciptakan dunia ini. Kemudian hari ke-6 itu Tuhan mendirikan lembaga rumah tangga. Lalu hari ke-7, Tuhan mendirikan yang namanya hari Sabat. Atau Tuhan memberkati dan menguduskan hari Sabat. Lalu kita juga telah mengupas tadi bersama Pendeta Sam, bagaimana pernikahan itu dan bagaimana kejatuhan manusia dalam dosa, dan rencana penebusan, yaitu salib yang Tuhan telah atur dan berikan sejak Kejadian pasalnya yang pertama, atau pasal pertama, kedua, dan ketiga. Oke, kita bisa kembali terhubung dengan Pendeta Sam, yang sudah kembali terhubung bersama-sama dengan kita. Saya coba gabungkan sekali lagi Pendeta Sam bersama-sama dengan kita. Semoga jaringannya cukup baik dan kita bisa berkomunikasi untuk kita boleh mendengarkan beberapa pemaparan dari Pendeta Sam menyangkut pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang minggu ini. Oke, puji Tuhan, Pendeta Sam sudah tergabung lagi dengan kita. Puji Tuhan. Pendeta boleh memberikan sedikit kesimpulan menyangkut pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang minggu ini. Apa Pendeta Sam bisa mendengar suara saya? Oke, sepertinya tidak dapat mendengar suara saya. Jadi itulah pembahasan pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang minggu ini tentang penciptaan ataupun kejadian sebagai fondasi. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.